Assalamualaikum, selamat pagi semuanya, saya Raka, dan hari ini saya bawa kabar penting buat kamu yang sayang orang tua, atau justru sedang berjuang sendiri dengan gula darah tinggi. Saya jujur aja, akhir-akhir ini saya mulai khawatir sama ayah saya. Usianya sudah masuk 65, dan pagi-pagi gula darahnya bisa tembus 250 tanpa gejala. Tapi saya tahu, itu seperti bom waktu. Dan saya, Dr. Siti Setiati. 30 tahun saya merawat pasien usia lanjut. Saya pernah lihat pasien kehilangan penglihatan, gagal ginjal, bahkan amputasi semuanya karena gula darah yang dianggap sepele di awal. Saya tidak ingin kamu atau keluargamu mengalami itu. Beliau bukan sembarang dokter. Ya, Dr. Siti adalah penulis buku sehat di usia emas dan peneliti utama dalam Program Nasional Nutrisi dan Gerak untuk Lansia Indonesia. Ilmunya dalam, caranya jelas, dan yang paling penting beliau peduli. Tapi sebelum lanjut, jeda sebentar. Kamu lagi nonton dari mana nih Surabaya? Padang, Makassar, atau mungkin dari desa kecil di Kalimantan Tengah? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca, dan aku usahakan balas satu persatu. Gula darah naik meski nggak makan malam. Ini jawabannya. Dan yuyur. Ini bikin saya mikir ulang semua yang saya tahu soal diabetes. Bayangkan, ayah saya sudah nggak makan nasi malam hari. Cuma minum air putih. Tapi besok paginya, angka di alat cek justru naik 300. Saya sampai panik. Mas Raka, itu hal yang sangat sering terjadi. Banyak pasien. Saya juga bilang begitu. Dok, saya nggak makan malam kok. Kenapa pagi? Malah tinggi. Jawabannya bukan soal makanan saja, tapi soal yang biologis tubuh kita. Wah, ini menarik. Maksudnya tubuh kita sendiri yang menaikkan gula. Betul. Sekitar 4 pagi, tubuh kita mengeluarkan hormon kortisol, adrenalin, dan glukagon. Tujuannya baik untuk bangunin kita, kasih energi untuk mulai hari. Tapi efek sampingnya, hati melepaskan gula ke darah. Kalau pankreas sehat, insulin segera datang dan menyeimbangkan. Tapi kalau insulin kurang atau nggak bekerja baik, boom, gula naik. Jadi ini semacam serangan pagi ya, dari tubuh sendiri. Tepat, dan ini diam-diam rusak dari dalam. Lama-lama pembuluh darah kecil rusak, sirkulasi terganggu. Pasien mulai ngeluh cepat haus, sering kencing malam, mata buram, badan lemas, gampang marah. Tapi mereka pikir itu cuma tanda penuaan. Padahal bisa jadi gula diam-diam merusak tubuh. Waduh, jadi takut sendiri saya. Tapi, Dok, pasti banyak yang sekarang nonton dan ngerasa, lalu saya harus mulai dari mana obat mahal suntik insulin? Tidak selalu. Mas Raka, saya justru ingin kenalkan satu solusi sederhana yang bisa bantu tubuh kerja lebih baik. Bukan ganti obat ya, tapi pelengkap alami. Bahannya cuma 2, daun salam dan kayu manis. Lah, itu kan bahan dapur. Bu dokter, saya kira buat masak semur. Nah, itu dia jebakannya. Mas, kita pikir tempe cuma makanan murah. Padahal tempe bisa bantu cegah osteoporosis. Kita pikir daun salam cuma bumbu dapur. Padahal dia bisa bantu tubuh pakai insulin dengan lebih efisien. Wah, bisa dijelasin sedikit gimana cara kerjanya? Tentu, daun salam punya senyawa yang bantu tubuh merespon insulin dengan lebih baik. Ingat, insulin itu seperti kunci untuk membuka pintu sel agar gula bisa masuk dan dipakai. Jadi energi, kalau insulin macet, gula numpuk di darah. Nah,
Daun salam bantu melicinkan kerja kunci itu. Dan kayu manis? Kayu manis memperlambat penyerapan gula dari makanan, jadi setelah makan, lonjakan, gula tidak terjadi mendadak. Tubuh punya waktu prosesnya. Dan dia juga bantu turunkan lemak jahat di darah. Kombinasinya saling dukung. Waduh, saya makin penasaran cara bikinnya bagaimana. Zidahana sekali. Ambil 7-10 lembar daun salam, cuci bersih. Tambahkan 1 batang kayu manis ukuran jari telunjuk, rebus dalam setengah liter air selama 10-15 menit. Sampai airnya agak kecoklatan dan harum. Sharing, minum 1 gelas hangat sebelum sarapan. Wah, ini mirip banget dengan kebiasaan orang kampung saya dulu. Minum rebusan tiap pagi? Ya, budaya kita sebenarnya kaya akan solusi alami, tapi seringkali ditinggalkan karena kita tergoda hal instan. Padahal 1 gelas kecil ini bisa bantu tubuh mulai hari dengan lebih seimbang. Tapi dok, apakah aman buat semua orang? Kalau kamu sedang minum obat dokter, jangan berhenti. Minuman ini bukan pengganti, tapi pelengkap. Kalau kamu ibu hamil atau menyusui, sebaiknya konsultasi dulu. Jangan berlebihan. 1 gelas saja cukup. Terlalu banyak bisa bikin tekanan darah turun. Nah, itu penting banget ya. Jadi tetap banyak. Tapi, berapa lama biasanya terlihat hasilnya? Biasanya 2-4 minggu sudah terasa tubuh lebih ringan. Tidak cepat haus. Tidur lebih nyenyak. Tapi tetap ukur gula darah pagi secara rutin. Jangan hanya pakai perasaan. Kalau biasanya di atas 200 dan mulai turun ke 130 atau 120, itu tanda bagus. Wah, ini harapan baru. Tapi saya yakin Bu Dokter juga akan bilang 1 minuman tidak cukup. Ya, Tentu, gaya hidup adalah kunci. Tidak ada ramuan ajaib. Harus dibarengi dengan makan bijak, gerak, teratur, tidur cukup, dan kelola stres. Itu baru paket lengkap. nah ini dia. Kita sering mikir makan sehat itu harus mahal, susah, atau ribet. Tapi ternyata, bahan sederhana dari dapur pun bisa bantu tubuh bekerja lebih baik. Tapi Bu Dokter, kalau boleh tahu, apa yang paling bikin ibu sedih saat tangani pasien lansia? Yang paling menyayat hati Mas Raka adalah saat pasien datang sudah telat. Saya pernah menangani seorang ibu dari Bekasi, usianya 68. Matanya mulai buram, kaki sering kesemutan. Dia pikir hanya kurang tidur. Ternyata gula darahnya 500. 500 astaga. Iya, sudah terjadi kerusakan di ginjal dan pembuluh darah. Anak-anaknya bingung karena ibunya selalu bilang, "Saya baik-baik saja," padahal tubuhnya sudah memberi sinyal. Inilah pentingnya periksa rutin dan jangan anggap enteng rasa haus berlebih atau sering kencing malam. Saya jadi keinget banyak orang tua di kampung saya. Mereka sering merasa malu atau takut periksa. Takut dibilang sakit-sakitan. Itu betul. Tapi justru dengan tahu lebih awal, kita bisa cegah kerusakan lebih jauh. Ingat, komplikasi diabetes bisa menyebabkan buta, gagal, ginjal sampai cuci darah. Dan amputasi, kita harus bertindak sebelum terlambat. Yeda sebentar ya. Kalau kamu nonton ini dan merasa pernah ngalamin cepat haus, sering kencing malam, atau mata makin buram, jangan diam, tulis di komentar. Siapa tahu kamu bisa bantu orang lain juga sadar. Betul sekali. Dan mulai dari yang kecil, misalnya dari pola makan, banyak orang Indonesia masih sangat tergantung pada nasi putih. Padahal, nasi putih cepat menaikkan gula darah
Jadi, nasi putih harus dihindari. Tidak harus dihindari total, tapi bisa diganti sebagian, campur nasi putih dengan nasi merah, atau ganti dengan ubi kukus, jagung rebus. Porsinya kecil, lebih banyak sayur, dan pilih sayur yang berdaun hijau gelap, seperti bayam, daun singkong, atau katuk. Wah, saya pikir daun singkong cuma enak buat sambal oncom. Haha, justru itu kita punya kekayaan alam luar biasa. Sayangnya, banyak yang malah pilih mie instan dan gorengan, itu cepat kenyang. Tapi bikin gula darah melonjak, lemak jahat naik, dan tubuh lemas beberapa jam, kemudian, Jadi sarapan yang baik itu seperti apa? Bu, misalnya, 1 gelas rebusan daun salam dan kayu manis. Lalu makan pisang rebus, sedikit tempe kukus, dan 1 gelas air putih hangat, itu sudah cukup memberi energi tanpa bikin gula melonjak. tempe lagi. Saya suka banget ini. Jadi sebenarnya banyak makanan ajaib di kampung kita ya. Bu, Betul. Tempe mengandung serat dan protein tinggi, bisa bantu mengatur gula darah dan mencegah keropos tulang juga. Kita harus bangga dengan warisan pangan kita. tapi Bu, saya juga dengar banyak orang tua takut makan buah. Karena katanya buah bikin gula naik. Itu gimana? Itu salah kaprah. Tidak semua buah berbahaya. Buah seperti apel, jeruk, purpir, atau stroberi justru aman karena tinggi serat. Yang perlu dihindari adalah buah sangat manis dan terlalu matang seperti nangka terlalu matang. Atau durian. Dan jangan jus ya. Lebih baik dimakan utuh. Ah iya, jus mangga sih enak banget. Tapi saya baru sadar, manisnya bisa meledak. Nah itu, dan jangan lupa juga untuk bergerak. Tidak harus lari maraton. Jalan kaki pelan di pagi hari 10-20 menit saja sudah bantu tubuh pakai gula sebagai energi. Tapi banyak juga orang tua yang bilang lutut sakit. Nggak bisa olahraga. Bisa disesuaikan. Duduk di kursi. Angkat kaki bergantian. Putar bahu. Tarik napas dalam. Gerakan ringan, tapi teratur jauh lebih baik daripada tidak gerak sama sekali. Saya suka pendekatan Ibu, sederhana, realistis, dan bisa diterapkan semua orang. Tapi Bu, ini penting bagaimana cara tahu apakah tubuh kita mulai membaik. Ukur gula darah pagi secara rutin. Kalau sebelumnya 200 dan turun ke 130, itu sudah baik. Tapi jangan hanya mengandalkan alat, dengarkan juga tubuhmu. Apakah kamu lebih bertenaga? Apakah kamu tidak cepat haus? Apakah kamu tidur lebih nyenyak? Jadi tubuh kita sebenarnya kasih petunjuk ya. Asal kita peka. Benar. Dan setiap 2 atau 3 bulan, lakukan pemeriksaan HbA1c di lab. Angka di bawah 7 berarti gula kamu sudah cukup terkendali. HbA1c itu semacam nilai rapor ya. Bu, tapi saya yakin banyak orang yang belum paham soal ini. Ya, betul Mas Raka. HbA1c adalah pemeriksaan rata-rata kadar gula darah selama 2-3 bulan terakhir. Jadi bukan cuma hari ini naik atau turun, tapi bagaimana trennya. Angka di bawah 7 itu bagus, di atas itu harus waspada. Nah, ini saya suka konkret. Bisa diukur, tapi bagaimana kalau sudah minum rebusan daun salam dan kayu manis, makan sehat, olahraga, tapi angka masih tinggi? Itu tandanya kita perlu evaluasi lebih dalam. Mungkin stres belum terkendali. Mungkin pola tidur masih berantakan. Atau ada faktor genetik, tapi jangan langsung menyerah. Perubahan besar datang dari konsistensi kecil. Ini seperti nyiram tanaman tiap hari ya. Bu, kita nggak bisa lihat langsung hasilnya.
tapi pelan-pelan. Tumbuh? Tepat sekali. Saya punya pasien di Yogyakarta, usianya 72, dulu tiap hari minum obat, suntik insulin. Tapi dia mulai jalan kaki pagi di pasar, makan tempe dan daun kelor, dan rutin minum rebusan daun salam. Dalam 6 bulan, insulinnya berkurang. Sekarang hanya pakai obat ringan, dan dia masih suka menari Jawa di sanggar lansia. Wah, itu inspiratif banget. Umur bukan penghalang buat sehat ya. Bo, Justru semakin tua, semakin butuh perawatan. Sayangnya, banyak orang bilang, sudah tua, wajar sakit. Itu pemikiran yang keliru. Tua bukan berarti harus sakit. Tua itu alami, tapi sakit bisa dicegah. jadi kalau boleh saya simpulkan, minuman daun salam dan kayu manis ini bukan sulap, tapi bisa jadi titik awal perubahan. Betul. Dan yang paling penting dengarkan tubuhmu, jangan tunggu sampai kaki bengkak, merah kebuah, atau jantung bermasalah, bertindaklah sekarang. Jangan biarkan tubuhmu rusak pelan-pelan hanya karena malas ubah kebiasaan. Saya juga mau tanya, Bu. Banyak yang percaya ramuan herbal bisa ganti obat dokter. Itu bagaimana? Itu salah besar. Herbal bisa mendukung, tapi tidak bisa menggantikan obat tanpa pengawasan. Pernah ada pasien diam-diam berhenti minum obat karena minum jamu 3 bulan kemudian, koma karena gula darah naik drastis. Astaga. Jadi tetap harus kontrol dan konsultasi? Ya, Betul, dan jangan malu bertanya. Jangan hanya percaya testimoni dari tetangga, tubuhmu unik. Kamu butuh rencana yang sesuai? saya jadi makin sadar, Bu, bahwa hidup sehat bukan soal besar kecilnya usaha, tapi soal konsistensi. Ya, Mas Raka, sehat itu investasi. Kalau kita jaga hari ini, tubuh akan berterima kasih esok hari. Jangan tunggu anak-anakmu bilang, "Ayah kenapa makin lemah?" Jangan biarkan cucumu lihat kamu hanya bisa duduk tak berdaya. Hati saya langsung bergetar dengar itu, karena saya ingin lihat ayah saya tetap kuat, bisa main sama cucu, bisa jalan ke masjid, bisa tanam sayur di kebun lagi. Dan itu bisa, Mas, dengan langkah-langkah kecil, seperti 1 gelas air rebusan di pagi hari, seperti pilih tempe daripada sosis, seperti pilih naik tangga daripada naik lift. Perubahan kecil, tapi dampaknya besar. Bu, boleh saya sampaikan satu pesan terakhir? Silakan. Buat kamu yang sekarang sedang berjuang menurunkan gula darah, atau punya orang tua yang mulai menua, jangan tunggu besok. Mulailah dari hari ini. Bantu tubuhmu dengan cara yang sederhana, murah, dan nyata. Dan kalau kamu rasa video ini bermanfaat, bagikan ke grup keluarga, grup masjid, grup arisan. Satu gelas kecil ini bisa menyelamatkan hidup seseorang. Mas Raka, saya senang sekali. Hari ini kita bisa bicara jujur tentang hal-hal yang sering disembunyikan. Banyak lansia tidak cerita kalau mereka sering kesemutan. Pandangan mulai kabur. Atau cepat marah karena kelelahan. Mereka pikir itu biasa, tapi sebenarnya tubuh mereka sedang minta tolong. Jadi semua itu bukan sekadar tanda usia. Tidak. Itu tanda bahwa tubuh sudah terlalu lama bekerja keras menyeimbangkan gula. Kalau dibiarkan, organ tubuh bisa kelelahan, rusak, dan tak bisa pulih kembali. Tapi, jika kita bantu tubuh, kita bisa memperlambat proses kerusakan. Bahkan, kadang bisa membalikkan sebagian efeknya. Nah, ini harapan yang sangat berarti, apalagi buat penonton yang mungkin selama ini merasa tak punya harapan lagi. Tidak ada kata terlambat, tapi semakin cepat kita mulai, semakin banyak yang bisa diselamatkan.
Coba bayangkan, jika mulai hari ini kamu bangun pagi, bukan dengan rasa lemas atau pusing, tapi dengan tenaga segar. Kalau tidur nyenyak semalaman, kalau bisa berjalan ke pasar tanpa ngos-ngosan, itu bukan impian, itu bisa dicapai dengan langkah kecil. Seperti 1 gelas hangat setiap pagi. Ya, 1 gelas itu bisa jadi simbol komitmenmu untuk hidup lebih baik. Tapi harus dibarengi kesadaran penuh. Sehat bukan hadiah. Mas Raka, sehat adalah hasil dari keputusan sehari-hari. Saya jadi pengen ajak semua yang nonton untuk komen sekarang. Tulis saya siap berubah, supaya kita tahu siapa saja yang serius mau hidup lebih baik. Dan jangan cuma tulis. Lakukan. Besok pagi. Cuci 7 lembar daun salam. Rebus dengan sebatang kayu manis. Hirup aromanya. Rasakan hangatnya di perut. Itu bukan sekadar minuman. Itu adalah awal perjuangan. Wah, saya bisa bayangin seperti upacara kecil tiap pagi ya. Bu, tapi efeknya besar. Betul. Dan kalau kamu disiplin, tubuhmu akan memberi hadiah. Kamu akan merasa lebih bertenaga, lebih ringan, lebih damai. Bahkan anak-anakmu akan berkata, "Ibu sekarang beda ya, lebih semangat." Saya suka sekali gaya ibu menyampaikan semuanya. Tegas tapi penuh kasih. Boleh saya tanya, kenapa ibu memilih jadi dokter lansia? Karena saya percaya, orang tua layak hidup dengan martabat. Saya tidak ingin melihat mereka hanya duduk menunggu ajal. Saya ingin mereka bisa berdoa di masjid, bisa bercanda dengan cucu, bisa tertawa di dapur. Tapi semua itu butuh tubuh yang masih bisa diajak kompromi. Dan itu tidak akan datang kalau kita terus abaikan sinyal tubuh. Benar, karena diabetes bukan soal manisnya makanan, tapi pahitnya penyesalan kalau kita terlambat sadar. Saya rasa kalimat itu harus ditulis besar-besar. Diabetes bukan soal manisnya makanan, tapi pahitnya penyesalan. Teman-teman, jangan tunda lagi, komen di bawah, saya mulai hari ini, biar kita sama-sama jalanin. Dan bantu orang lain juga. Kadang, satu share bisa menyelamatkan satu keluarga, bukan hanya orang tua, tapi anak-anaknya juga yang akan kehilangan sosok penting dalam hidup mereka. Kalau tidak dijaga dari sekarang. Bu dokter, saya jadi berpikir, seringkali kita baru peduli setelah ada yang parah. Setelah stroke datang, setelah gagal ginjal menyerang, setelah jantung dipasangi ring. Dan di titik itu, Mas Raka, biayanya bukan cuma uang, tapi harga diri, kebebasan. Dan kadang, hubungan dalam keluarga. Saya pernah menangani seorang bapak, dulu dia kepala keluarga yang gagah. Setelah diabetesnya tidak terkontrol, dia arus, dia amputasi. Sekarang dia hanya duduk. Termenung. Merasa jadi beban. Astaga, saya merinding dengarnya. Tapi yang membuat saya lebih sedih lagi adalah itu bisa dicegah. Andai saja dia mulai lebih awal. Andai saja ada yang mengingatkan, itulah kenapa saya datang ke sini, untuk jadi suara yang mengingatkan. Dan saya senang sekali bisa bantu menyampaikan suara itu ke jutaan orang di seluruh Indonesia. Dari Jakarta sampai kampung di Sulawesi. Dari pasar sampai masjid. Semua orang butuh tahu. Karena kesehatan itu hak semua orang, dan solusi itu tidak harus mahal. Rebusan daun salam dan kayu manis ini bisa disiapkan siapa saja. Bahkan di rumah panggung di kampung terpencil. Saya mulai paham bahwa yang penting bukan hanya tahu, tapi juga mau berubah, mau mulai, mau disiplin. Benar. Dan jangan sendirian. Ajak pasangan, ajak anak, ajak tetangga. Bikin tantangan 1 minggu minum air rebusan bareng-bareng.
Bikin grup WhatsApp, isinya cuma laporan gula darah. Jadikan sehat sebagai budaya. Wah, itu ide bagus banget. Saya mau bikin di keluarga saya. Setiap pagi kirim foto gelas rebusan. Dan kasih nama lucu. Biar semangat. Misalnya, tim daun sakti atau kayu manis kuat. Haha, saya suka itu. Dan pasti makin seru kalau dijalani bareng. Ya, karena perjalanan sehat bukan sprint, tapi maraton, butuh teman, dukungan, dan motivasi setiap hari. Teman-teman yang nonton, yuk tulis di komentar. Saya mau bangun komunitas sehat. Kalau kamu punya ide nama grup yang lucu, tulis juga. Kita pilih yang paling unik. Dan jangan lupa, setiap langkah kecil itu berarti 1 gelas rebusan, 1 piring sayur, 1 putaran jalan pagi, itu semua akan jadi pelindung bagi organ tubuhmu, bagi hidupmu. Saya janji, Bu. Mulai hari ini saya akan kasih rebusan itu ke ayah saya. Dan saya sendiri juga akan minum karena saya nggak mau tunggu sampai sakit dulu baru berubah. Saya bangga dengan Mas Raka, dan saya bangga pada semua yang menonton ini dan siap berubah. Kalian layak hidup sehat, bahagia, dan mandiri di usia. Lanjut. Bah, saya rasa kita sudah bicara banyak hari ini dari fakta medis. Cerita menyentuh, sampai solusi nyata. Tapi sebelum kita akhiri, boleh saya tanya satu hal terakhir? Silakan, Mas Raka. Apa yang paling ingin Ibu sampaikan kepada orang-orang yang sekarang sedang lelah, takut, atau merasa sudah terlambat untuk sembuh? Saya ingin bilang, tubuhmu masih mendengarkan kamu. Sel-sel dalam tubuhmu masih bekerja. Jantungmu masih berdetak. Paru-parumu masih mengalirkan oksigen. Selama kamu masih hidup, selalu ada harapan. Wah, itu kalimat yang dalam sekali. Bu, Jangan putus asa hanya karena angka di alat cek. Jangan menyerah hanya karena orang lain bilang sudah tua. Wajar sakit. Kamu bukan angka. Kamu adalah harapan bagi anak-anakmu, cahaya bagi cucumu, dan bagian penting dari keluarga. saya bisa bayangkan seorang ibu tua duduk di teras rumah sambil minum rebusan daun salam, lalu cucunya datang, memeluk, dan berkata, "Nenek, sekarang kelihatan sehat lagi." Dan itulah hadiah terbesar. Hidup sehat bukan soal umur panjang saja, tapi soal kualitas. Bisa naik tangga ke masjid, bisa berkebun, bisa masak sayur lodeh kesukaan anak. Itulah yang ingin kita jaga. Teman-teman, hari ini kita bukan cuma bicara tentang gula darah, kita bicara tentang hidup yang lebih utuh, tentang kembali merasa punya kendali atas tubuh sendiri, dan tentang membuktikan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari 1 gelas kecil. Maka saya tantang kamu semua besok pagi, sebelum sarapan, rebus daun salam dan kayu manis, hirup aromanya, rasakan niat baikmu, dan minum sambil bilang dalam hati, saya mulai hari ini. Dan jangan lupa, tulis di komentar, saya sudah mulai. Saya akan baca satu persatu. Kita akan jadikan kolom komentar ini sebagai saksi perubahan, bukan hanya omongan, tapi aksi nyata. Saya tunggu cerita kalian. Saya tunggu perubahan kalian. Dan saya percaya, kamu bisa, tubuhmu bisa. Asal kamu mau. Terima kasih banyak Bu Dokter atas ilmunya, semangatnya, dan hatinya yang luar biasa. Saya yakin jutaan orang akan tercerahkan hari ini. Sama-sama. Mas Raka, saya juga belajar banyak dari semangatmu. Mari teruskan perjuangan ini. Bersama. Baiklah, teman-teman, sampai di sini dulu episode kita hari ini, tapi perjuangan kalian baru dimulai. Jangan lupa like, share, dan tag orang yang kamu sayang. Karena 1 gelas kecil bisa menyelamatkan 1 keluarga
Sampai jumpa di episode berikutnya. Sehat selalu, tetap semangat. Dan mulai hari ini,